balik lagi di channel Hal dan kita baru aja nonton film berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Satu kata. Keren. Gila. Kenapa tuh keren? Karena beneran sekeren itu gitu loh, dari sepanjang film, dari semua aspek ini aku merasa itu filmnya keren banget gitu, dan bener-bener menegangkan gitu. Bahkan aku merasa ini bisa lebih menegangkan daripada Pengabdi Setan gitu, dimana Pengabdi Setan kita ngelawan setan yang mungkin menjadi ru'yah, didoakan, jadi ngelawannya enggak guys, kita melawan manusia-manusia beringas yang benar-benar bisa membunuhmu gitu. Kayak oh gila sih, aku sih tegang banget ya aku sepanjang nonton ya, apalagi ketika sudah bertemu dengan konflik utama itu kayak bener-bener gila sih. Itu di situ-situ aja, bahkan ada 1 jam lebih mungkin ya, itu di situ-situ aja kita diajak ikut mikir gimana caranya. Tapi aku sangat puas sih sama film ini. Ada twistnya juga di akhir, dan itu aku pribadi nggak nebak sih, kayak wah keren ya, bener-bener. Biasanya kan kita ada tebakan-tebakan opsi twist ya, itu sampai nggak kepikiran gitu. Keren. Kenapa gila? Gila. Gornya. Apa ya? Ya ini suatu film yang gila, membahas isu rasisme dan apa ya? Kesetaraan, apa sih namanya gitu itu? Strata. Anjir, kok strata? Anjir, enak Sarah, sama. apa sih? Apa Ya, sih? Sarah. Oh, Ya, jarang-jarang sih, tapi ini film yang berani mendobrak sih. Ada mungkin, tapi akhir-akhir ini mungkin nggak ada ya, bisa jadi nggak ada ya. Tapi ini film yang main berani. Cuman, waduh, ada apa nih? aku merasa di awal tuh lumayan believable ya. Cuman di akhir waktu mereka ini terkunci dan terpojok itu kayak ada hal yang kurang believable sih menurutku, kayak terlalu dibuat-buat nih, terlalu dibawa ke sini, dibawa ke situ sih. Apa tuh contohnya? Ya aku ngerasanya ya Oke. ada hal itu ya. Cuman ya hal yang beda sih dari Joko Anwar ya, setelah akhirnya ini bikin film yang horor-horor mulu. Sebelumnya juga horor ya, iya. Sebelumnya horor. Cuman ini jadinya gore yang action, yang thriller, yang lumayan menggugah pikiran banyak orang di Indonesia sih. Intinya kan lumayan menyindir banyak orang juga. Sebenarnya ini isu yang lumayan lama, cuman emang mungkin tabu untuk dibicarakan ya, dan Masih ada juga gitu loh. masih ada, dan ini dikemas dengan cara yang berbeda. Dengan sudut pandang yang beda gitu, latar belakangnya. Mungkin ini buat sebagian orang bakal kerasa fresh yang banget ya. Cuman film tentang terkurung, terpojok ini sebenarnya sudah banyak sih. Dan ini lumayan baru di Indonesia, tapi di luar mungkin banyak judul yang lebih. Mungkin beliau juga terinspirasi dengan judul-judul itu ya. Secara eksekusinya matang banget sih. Kalau cuman dari sisi cerita ada yang aku merasa kurang believable sih, kurang terlalu dibuat-buat, terlalu digimanain jadinya itu. Dan apa lagi ya? Ya lumayan sindiran buat aparat juga sih. Benar. Yang ada hal itu. Apalagi ya? Ya itu sih. Dari sisi cerita itu sih aku agak nggak puas dikit banget sih aku. Cuman ya keren sih. Keren. Apalagi cast-castnya aman sih actingnya ya. Aman banget ya Aman kita. semua sih. Nggak ada yang jomplang, nggak ada ini. Bener, Bahkan cameo-nya, bahkan polisi yang cuma lewat tuh bagus sih. Terus juga para antagonisnya itu kan, itu juga kan cukup banyak ya, Lumayan baru banyak, ya. cuman emang tidak diekspor semua sih ya. Tapi yang patut Lumayan diapresiasi bingung itu sih. bagus sih, gimana Iya. nggak ada yang sia-sia gitu loh karakternya mereka. Menurut aku ya, kayak masing-masing karakter tuh kayak punya peran sendiri gitu loh. 8 orang tuh, dan actingnya oke, nggak ada yang
jomplang banget gitu dan keren sih. Punya peran sendiri, ya nggak berperan besar semua sih. Iya nggak semua tapi bisa dibedakan gitu loh dari Nggak juga sih. dialog. Oh kamu nggak ini dari Masih dialognya ada. itu kita ngerti gitu loh kan mereka kan ada yang satu sekolah ada yang enggak itu kan aku Ya. keren banget sih aktingnya. Acting yang keren juga Hana Malasan juga kayak apa namanya? Membuat ini jadi lebih fresh. Iya, apa ya? Ya ice breakingnya di Hana Malasan sih, dia lumayan. Tapi di akhir kayak karakter yang beda sih jadinya. Di awal doang ya rasanya ya. Karena pada akhirnya kan ya emang dia Tetap ini sih ya. masih karakternya masih aman kok. Dan puas sih sama performa dia ya di sini daripada film sebelumnya. Apa tuh lupa aku juga. Ya, ini lebih Horor bagus itu. sih. Lebih bagus memang. Lebih bagus, lebih dapat, lebih oke lah. Main ekspresinya dia. Entah ya si karakter Kristo ini apakah ada sambungan sama film Pengabdi yang dulu ya? Karena dia juga main di situ ya. Tapi kayaknya Dan mukanya ada- bukan Kristo. Iya sih, kayaknya emang beda. Dan clue-nya lagi Joko Anwar selalu nyebut itu timur. Nah itu emang nggak tahu ya. Jadinya agak bukan satu universe tapi jadinya agak ganggu sih. Jadinya kita jadi nebak-nebak tapi ini bukan satu universe pastinya. Dunia Aneh. paralel. Ya mungkin ya nggak tahu juga. Iya multiverse sebenarnya. Multiverse. Balik lagi ke actingnya, apalagi ya? Udah ya. Aman Masih aja keren sih. semua sih. Itu sih siapa itu ceweknya tuh juga keren sih. Satu-satunya cewek di Sengaknya. lebih cocok ini daripada film Virgo ya dia. Betul. Bagus banget loh dia di sini. Beneran Ya. bagus banget loh dia. Upgrade lah ya. Terus dari sisi visual juga bagus banget sih. Maksudnya believable visualnya, bener-bener satu sekolah, satu ruangan yang sama, mungkin ada yang beda. Tapi itu rasanya emang satu lingkungan yang sama sih. Catnya juga konsisten, Bener. greedy-nya juga greedy kok greedy sih? Grainy-nya juga konsisten, kotor-kotornya juga konsisten sih. Keren sih. Ditunjang juga sama setnya juga sih keren juga. Ya. Kayaknya itu bukan set sekolah yang ori ya, kayaknya emang rasanya itu penjara sih, menurutku loh. Kayaknya bangunan terbengkalai. Penjara sih kalau bawa ke set ya. Kayak bukan sekolah banget ya emang secara bangunan ya kayaknya. Kok jadi ke ini artistik Nah, iya. ya, nyambung tahu ya. Visualnya keren sih, maksudnya menangkap semua momen dengan baik sih. Menurutku. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang terlalu dibuat-buat gimana biar lebih keren, nggak sih. Aman aja sih. Karena Yang keren waktu ini sih, aku yang memorable waktu bapaknya teriak itu terus tiba-tiba lari ke belakang, keren sih. sedih banget sih film ini. Sedih nggak sih? Sedih sih. Apa ya, aku campur aduk sih sebenarnya. Karena udah sering menonton film yang Seperti lebih keras daripada ini ya. Dan set-setnya itu ngingetin sama The Raid banget sih. Set-set lorong dan ini. Dan aku seneng si Edwinnya tuh nggak dibikin OP-OP banget gitu loh. Balik lagi ke cerita nih. Iya, maaf ya. Dikit ya, kan ini kan Ya. kayak jadi lebih Masih- manusiawi, believable itu. Nggak yang bener-bener pinter, nggak terkalahkan itu enggak. Artistik, Apa ya? Chinatown-nya juga niat, apa ya? Pecinannya juga dunia bawah yang sebenarnya kurang dieksplor sih menurutku. Aku tertarik itu karena ini sih, karena ada dia bangun set buat dunia bawah itu yang nggak tahu ya apakah di film selanjutnya bakal tereksplor lebih banyak atau gimana ya. Karena emang gantung juga, agak gantung dikit sih, ada cliffhanger dikit sih. di endingnya. bener. Itu Dan yang agak sedikit disayangkan juga di set-seteran itu dan kan sebenarnya kan membahas lingkup orang-orang tempatnya mereka untuk bersenang-senang kan ya. ya untuk bersembunyi, untuk aman dari ini yang lain lah. Sebenarnya mungkin akan lebih keren kalau itu di tempat itu ada isu yang lebih wow lagi. Dan kan malah yang diangkat semi romance. Bukan romance-nya dong. Semi dong, lu kan mirip dong. Dramanya ya tentang dong, keluarga sedikit. juga sih, pencarian juga. Tapi kan yang lebih jadi ininya kan si itu gitu. Aku sih nangkepnya gitu sih. Ya ada romance-nya tapi tipis banget sih. Tipis banget lah ya, seharusnya nggak ini sih. Aku mungkin ada
ada percakapan, ada isu yang lebih wow lagi mungkin lebih keren. Ya sih. Yang dunia luarnya juga nggak terlalu tereksplor, cuman sebagai topping sih menurutku dunia kerusuhannya. Cuman mungkin emang mendukung buat adanya kejadian itu. Kejadian ini, kenapa yang bebas ya. bikin kejadian ini semakin mencekam juga gitu. Mirip suatu film apa sih namanya anjir aku lupa aja. Pokoknya yang bebas melakukan kejahatan di satu malam itu mirip banget sih. Mungkin terinspirasi juga dari itu. Apalagi ya? Musiknya Aman aja sih ya. musik ada beberapa yang ganjel sih. Apa tuh? Ada ya dikit lah, nggak terlalu mengganggu. Cuman aku ngerasa kok nggak enak ya ini film, nggak pas sama nuansanya. Mungkin karena baru ya, distopia ini maunya musiknya gimana di Indonesia itu kayak belum tergambarkan ya. Jadinya kayak semacam semi disco remix dan itu kayak tiba-tiba kayak nggak nyambung sama musik selanjutnya sih. Ada hal yang tidak nyambung. Pas dia keroyokan terus tiba-tiba jadi ini itu kayak ada notice dikit sih yang kurang nyaman, kurang nyambung, kurang smooth sih. Itu sih. Aku jujur nggak merasakan sih, aku ngerasain scoringnya semuanya aman aja. Cuman mungkin ada sedikit banget dialog yang lo ngomong apa sih ini? Ya itu juga. Dan apresiasinya musik scoring masalah apa sih via fisik tentang pukulan, tentang kaca pecah itu keren sih. Maksudnya semua terdengar dengan jelas dan impact-nya kerasa sih. Benar. Ya ada dialog yang memang kurang denger sih. Apa Iya. ya? Kayaknya penting ya. Kayaknya mending. Aku nggak tahu ngomong apa itu. Entah pronunciation pemainnya atau emang soundnya ya. Kenapa nggak dikasih subtitle ya, tumben? Ya ini film yang bakal internasional juga sih kan, Iya. dari studionya juga. Gak tau sih tayangnya bakal di OTT kayaknya. Gak tau. Apalagi ya? Editingnya aman sih. Aman sih, aman. Space-nya aman, enak. Nggak CGI-nya ngeburu-buru juga lama-lama. keren, apinya itu keren banget. Waduh, gila sih. Gedung terbakar, manusia terbakar. Udah keren sih, maksudnya nggak ini loh. Maksudnya nyatu, nggak kerasa editan gitu. Bagus sih, bagus. Mungkin karena campur tangan pihak luar juga ini ngaruh ya. Kalian sih keren banget sih. Bikin makin ngeri. Ya pace-nya juga enak, Enak pas. timingnya enak. Nggak kecepatan, nggak kelambatan. Ya. Cuman ada dikit waktu action sih kayak mungkin emang baru kali ini Joko Anwar action yang nggak juga ya, Gundala juga action ya. Ada yang kurang dikit sih rasanya, kayak patahannya, potongannya itu dikit aja sih. Overall juga aman sih editing. Aman. Banget sih. Enak dinikmati. Keren sih. Nggak bisa komentar banyak sih, aku keren semuanya. Musiknya emang ya aku balik ke musik lagi ya, emang nyampur banget ya. Musik kita nostalgia zaman sekolah, bukan zaman kita sih ya, zaman orang tua kita sih. Pagiku Cerah ini zaman kita ada sih. Ada dong. Ada ya. Itu lagu-lagu sampai saat ini Ya juga sih, masih memang. dipakai sih. Cuman boomingnya kayak zaman orang tua aku sih, bukan zamanku. Itu termasuk lagu tak lekang oleh waktu sih. Ya. Ya udah. Oh iya, unsur artistik semiotiknya juga banyak sih di papan tulis waktu dia masuk, gurunya masuk itu kayak menggambarkan mata yang lebar dan dia yang Ya. kerasa banget sih. Apalagi ya banyak sih. Ya udah. Banyak yang ini panjang banget. Gitu aja, bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton saya. Dadah.